Halo, perkenalkan nama aku Elizabeth Simbolon dari kelas R1C kelompok ungu. Aku mau mereview beberapa materi yang aku pelajari di Basar kemarin. Yang pertama, aku jadi tahu apa itu tujuan dari basic organization. Tujuannya adalah untuk melatih kepemimpinan kita, memberi kita kemampuan belajar untuk jujur, bertanggung jawab, juga memberi kita pengalaman kebersamaan, relasi, dan have fun. Dan aku juga merasa kepemimpinan itu ternyata nggak didapat secara instan, tapi harus dipupuk sejak dini, yaitu dengan ikut ormawa. Aku juga jadi belajar bagaimana peran kepemimpinan di dalam organisasi. Yang pertama, peran pemimpin itu sebagai penyatu visi dan misi. Yang kedua, menetapkan prosedur kerja, juga mengorganisir dan mengarahkan keputusan. Selanjutnya, materi tentang PR. Apa sih PR itu? PR itu adalah seorang yang menjadi komunikator atau orang yang menjembatani komunikasi antara organisasi dengan publiknya. Tugas PR itu apa aja? Pertama, membuat siaran pers atau press release, dan menggunakan hampir semua media relation untuk mempromosikan atau menjangkau audiens. Intinya untuk menghubungkan antara stakeholder atau perusahaan dengan publiknya, kayak gitu. Terus juga memanajemen isu. Tugasnya kayak kalau ada krisis, itu dia memanajemen isu, mengklarifikasi dan mengevaluasi kinerja. Terus skill apa yang harus dibutuhin sama seorang PR? Aku jadi tahu. Yang pertama, kita harus cakap dalam presentasi, juga public speaking kita harus bagus karena kita akan terhubung dengan banyak pihak. Terus kita harus punya skill menulis yang bagus karena nantinya kita akan membuat banyak publikasi dengan media cetak juga, kayak misalnya membuat press release, terus bulletin. Jadi itu membutuhkan skill menulis yang baik. Terus juga kita harus punya kemampuan teknologi, mengikuti perkembangan zaman. Kita harus melek teknologi digital karena pastinya kita nggak akan jauh-jauh dengan yang namanya media digital kan. Terus kita juga harus punya strategi yang bagus, analisis yang bagus, supaya kita bisa mencapai target atau tujuan kita untuk menjaga citra positif perusahaan. Nah, untuk selanjutnya materi wawasan kebangsaan. Aku jadi paham kita itu harus belajar banyak untuk nasionalisme. Rasa cinta tanah air kita harus kita tanamkan lebih lagi dengan cara mengaplikasikan kayak nilai-nilai Pancasila, UUD, NKRI ke dalam diri kita sebagai mahasiswa. Apalagi kita bisa aplikasikan kayak dengan cara kita berprestasi di kampus. Kita juga mungkin bisa menjadi volunteer supaya kita berdampak di masyarakat, seperti itu. Karena kita sebagai mahasiswa itu berperan sebagai agen perubahan, ya, social control dan juga calon pemimpin, sehingga kita harus memiliki wawasan kebangsaan yang baik juga, seperti itu. Untuk selanjutnya aku belajar tentang organisasi. Aku mau mereview nilai dasar organisasi. Apa sih organisasi itu? Organisasi itu suatu ruang lingkup atau wadah yang mempunyai arah untuk mencapai tujuan bersama. Nah, terus selain itu, aku juga belajar lambang-lambang Himakom. Nah, arti dan maknanya. Contohnya kayak perisai yang punya 5 sudut, itu artinya melambangkan 5 sila Pancasila. Terus ada warna hijau kuning yang melambangkan kesuburan dan kreativitas. Terus ada rantai merah yang punya makna solidaritas. Logo buku yang bercahaya yang punya makna intelektual mahasiswa etik yang tinggi. Terus ada bintang-bintang yang melambangkan sila Pancasila yang pertama. Aku juga belajar tentang prinsip-prinsip yang jadi landasan dalam berperilaku, juga jadi dasar mengambil keputusan arah suatu organisasi. Yang pertama itu harus ada kejujuran, integritas, profesionalisme, kerjasama, dan pelayanan. Dan seluruh organisasi itu semua memiliki fungsi nilai untuk memberi arah dan juga pedoman, membangun budaya organisasi, solidaritas positif dan konduktif, serta menjaga citra dan reputasi organisasi. Selanjutnya aku juga belajar tentang kemahasiswaan. Yang pertama, makna mahasiswa itu sendiri. Maha itu artinya besar, tinggi derajatnya, lebih tinggi dari siswa biasa. Jadi harus lebih dewasa dan lebih Terus ada skill yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa. Yang pertama, kreatif dan juga critical thinking. Harus bisa berkreativitas dan juga memiliki kemampuan kolaborasi dalam tim. Terus sebagai mahasiswa juga ada beberapa larangan-larangan yang nggak boleh. Terus khususnya di IB kampus kita. Yang pertama, mahasiswa itu tidak boleh melakukan praktisi politik di kampus. Terus nggak boleh melakukan kegiatan atau memakai fasilitas tanpa izin, nggak boleh menggunakan narkoba dan juga alkohol, tidak boleh melakukan kecurangan akademik. Terus apa sih hak yang kita dapat sebagai mahasiswa? Pertama, kita akan mendapatkan apresiasi, kita juga punya fasilitas dan akses untuk masuk ke dalam ormawa. Terus kita juga mendapatkan layanan akademik. Nah, sebagai mahasiswa kita juga dituntut untuk kreatif kan. Nah, manfaat kreatif itu apa aja sih? Manfaatnya bisa mengatasi masalah, bisa menjadi acuan untuk kita bisa beradaptasi di dunia kerja, terus meningkatkan komunikasi dan juga menjadi jalan keluar di saat kita udah mentok atau buntu. Terus juga menjadi membangun personal branding buat kita dan memberi kita inovasi untuk
tugas kuliah atau organisasi. Terus bedanya kreatif sama critical thinking apa? Kalau kreatif itu pasti akan menghasilkan banyak pilihan, tapi kalau critical thinking itu dia hanya menarik kesimpulan atau solusi terbaik. Segitu aja review dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.